Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Aditya Wirawanto. Saya berasal dari kelas XI MIPA 1. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi pada manusia. Silakan disimak ya. Yang pertama adalah pengertian sistem respirasi. Salah satu bagian terpenting pada tubuh adalah sistem pernapasan. Tanpa sistem ini, tubuh akan kekurangan oksigen yang sangat penting untuk tubuh. Kebanyakan orang mengira sistem pernapasan hanya terdiri dari paru-paru. Nyatanya, ada beberapa organ yang ikut membantu proses pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan merupakan kelompok dari organ yang membantu pernapasan. Fungsi dari sistem pernapasan adalah sebagai tempat pergantian oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa oksigen, otak tidak bisa berfungsi. Dalam waktu 5 menit saja tanpa oksigen, sel-sel otak akan mati. Hal ini menyebabkan kematian pada manusia. Rata-rata laju pernapasan manusia ditentukan dari umur mereka. Bersumber dari Life Science, bayi rata-rata bernapas 40-60 kali per menit. Angka ini berkurang saat mereka tidur, hingga 30-40 kali per menit. Orang dewasa bernapas rata-rata 12-16 kali per menit. Saat berolahraga, angka tersebut naik hingga 40-60 kali per menit. Sistem pernapasan berikut organ-organ yang masuk dalam sistem pernapasan kita. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pernapasan manusia, yaitu yang terdiri atas hidung dan mulut, sinus, tenggorokan, laring, trakea atau batang tenggorokan, diafragma, paru-paru, bronkus, alveolus, kapiler, dan juga proses pernapasan. Dan saya akan melanjutkan materi pengertian yang di awal tadi, yaitu adalah saat kita menarik napas, udara akan masuk melalui mulut dan hidung. Bersumber dari Life Science, udara yang masuk ke dalam sinus kemudian diatur suhunya dan kelembapannya. Dari sinus, udara akan masuk ke trakea, kemudian bronkus. Bronkus berbentuk pipa yang mengarah ke paru-paru. Bronkus dilapisi dengan silia yang membawa mukus. Mukus adalah cairan lendir berfungsi untuk menangkap debu dan beragam zat yang masuk ke dalam paru-paru. Zat-zat asing tersebut dikeluarkan saat kita bersin atau batuk. Batang bronkus yang ada di paru-paru terpecah menjadi beberapa cabang. Tiap cabang berhubungan dengan gelembung-gelembung udara atau alveolus. Dalam alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pembunuh kapiler yang ada pada alveolus secara teratur menyalurkan darah. Darah tersebut membawa oksigen dari paru-paru yang melepas karbon dioksida di paru-paru. Darah yang mengandung oksigen kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Sistem diafragma, yaitu yang sekarang adalah diafragma, berfungsi sebagai sekat antara paru-paru dan rongga perut. Organ ini berfungsi untuk mengatur pernapasan pada manusia. Saat ini kita menarik napas, diafragma akan mengencang dan turun. Gerakan ini membuat paru-paru memiliki ruang yang cukup untuk menampung udara. Saat menghembuskan napas, diafragma akan bergerak ke atas dan menekan paru-paru. Gerakan ini membuat udara dari paru-paru dapat keluar. Penyakit pada sistem respirasi. Yang pertama yaitu adalah asbestosis. Asbestosis adalah suatu penyakit saluran pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas
Asbestos adalah terdiri dari serat silikat mineral dengan komposisi kimiawi yang berbeda. Jika terhisap, serat asbes mengendap di dalam paru-paru, menyebabkan parut. Menghirup asbes juga dapat menyebabkan penebalan pleurelia, yaitu adalah selaput yang melapisi paru-paru. Dan yang selanjutnya adalah asma. Asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivasi terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan penyempitan bersifat sementara. Bronkientatis. Bronkientatis adalah suatu perusakan dan pelebaran dilatasi abnormal dari saluran pernapasan yang besar. Bronkientatis bukan merupakan penyakit tunggal, dapat terjadi melalui berbagai macam cara dan juga mengakibatkan beberapa keadaan yang mengenai dinding bronkial, baik secara langsung maupun tidak, yang mengganggu sistem pertahanannya, yaitu adalah keadaan yang mungkin memperbesar luas, yaitu penyebab penyakit masalah ini atau mungkin yang muncul dari satu atau dua tempat di sekitar dinding bronkiolus, yaitu yang ini adalah bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus, yaitu adalah saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan, pada akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit penahun, misalnya penyakit jantung atau semacamnya, dan usia lanjut, bronkitis akan menjadi sangat berbahaya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.